Halo, perkenalkan nama saya Uswatul Hasanah, NPM 220450164. Di sini kita akan eksplorasi daya tarik wisata sejarah dan budaya, yaitu Kota Lama Surabaya. Kita akan eksplorasi 4 zona, yaitu zona Melayu, zona Pecinan, zona Eropa, dan juga zona Arab. Ikuti terus videonya. Kota Lama Surabaya yang terletak di Jalan Rajawali, Kerembangan Selatan, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, merupakan kawasan bersejarah yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, mencerminkan sejarah panjang interaksi antar berbagai peradaban dan bangsa di wilayah pesisir utara Jawa. Kota Lama Surabaya selain mencerminkan sejarah kolonial Belanda, juga merupakan titik pertemuan antara budaya Jawa, Melayu, Arab, Eropa, dan Tionghoa. Hal ini menunjukkan bahwa jelasnya keberagaman yang terlihat dalam berbagai elemen arsitektur, kebiasaan sosial, serta tradisi yang berkembang di kawasan Kota Lama Surabaya. Kawasan ini dibagi menjadi 4 zona, yaitu Arab, Melayu, Eropa, dan Pecinan, dalam mencerminkan warisan sejarah dan pengaruh budaya yang telah berkembang di kawasan ini selama berabad-abad. Di era modern, Kota Lama Surabaya dilirik sebagai salah satu kawasan wisata sejarah dan budaya. Pemerintah kota melakukan revitalisasi kawasan untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan memperbaiki kondisi bangunan bersejarah dan mengubah kawasan ini menjadi pusat budaya dan pariwisata. Di zona Eropa, kawasan Kota Lama Surabaya sering diadakan pagelaran budaya seperti pertunjukan reok Ponorogo dan pertunjukan kesenian ludruk untuk melestarikan warisan budaya di era modernisasi. Zona Eropa di kawasan Kota Lama Surabaya terkenal dengan arsitektur bergaya Eropa yang memiliki ciri khas tersendiri. Banyak di antaranya merupakan bangunan peninggalan zaman kolonial. Bangunan di antaranya adalah Gedung Internasio, Gedung Cerutu Hotel Arcadia, Taman Sejarah, Museum de Jeuves Bank, Maybank, Gedung Singa, Pabrik Siropen, dan bangunan kolonial lainnya. Bangunan-bangunan yang ada di zona Eropa bergaya arsitektur Eropa dan masih kokoh hingga saat ini. Keberadaan bangunan ini menjadi saksi bisu sejarah panjang Surabaya sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan pada masa kolonial. Bangunan-bangunan ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai historis yang tinggi dalam mengingatkan kita pada masa lampau Surabaya sebagai kota pelabuhan di bawah kekuasaan Belanda. Kawasan ini dahulunya merupakan pelabuhan yang terletak di muara Sungai Mas yang dikenal sebagai pusat perdagangan antara Jawa dan wilayah luar seperti India, Cina, dan Arab. Pada abad ke-16, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, kawasan ini menjadi bagian dari Kesultanan Demak, kemudian Kesultanan Mataram yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial kota. Kawasan ini sebagai kota pelabuhan utama berkembang pesat dengan masuknya imigran dari berbagai bangsa seperti Arab, Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Kota Lama Surabaya menjadi pusat kegiatan perdagangan dan administrasi dengan banyaknya bangunan bergaya kolonial Belanda. Kawasan Kota Lama menjadi tempat tinggal para pejabat Belanda serta pedagang Eropa yang mendominasi ekonomi kota. Zona Pecinan atau kawasan Tionghoa di Kota Lama Surabaya adalah salah satu elemen budaya yang paling mencolok, mengingat komunitas Tionghoa sudah ada di Surabaya sejak abad ke-14. Kawasan ini menjadi pusat dari kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat Tionghoa dengan ciri khas bangunan kelenteng dan pasar yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Tionghoa. Kelenteng Sanggar Agung yang terletak di kawasan ini adalah salah satu contoh dari kekayaan spiritual dan budaya Tionghoa yang dapat ditemukan di Kota Lama Surabaya. Zona Pecinan terdapat pasar yang menjual barang khas Tionghoa mulai dari bahan makanan hingga kerajinan tangan. Arsitektur toko-toko yang ada di zona Pecinan memiliki ciri khas yang kental dengan ornamen khas Tionghoa, seperti warna yang mencolok dan tulisan Cina serta beberapa ornamen khas Tionghoa lainnya. Salah satu elemen yang khas di zona Pecinan adalah adanya kelenteng Han An Kiong dan rumah Abu Hanifah yang mencerminkan warisan budaya Tionghoa. Arsitektur kelenteng menampilkan detail-detail khas Tionghoa dengan pintu besar dan desain ornamen yang mencolok. Selain kelenteng, kawasan Pecinan juga dikenal dengan adanya gang-gang sempit yang penuh dengan kedai-kedai makanan khas Tionghoa seperti dimsum, bakpao, dan mie. Adapun perayaan Imlek di kawasan Pecinan yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan, di mana berbagai tradisi dan adat istiadat Tionghoa diperlihatkan dengan meriah. Selain itu, kebudayaan Tionghoa juga terlihat pada sistem nilai dan pola kehidupan masyarakat yang sangat kental dengan pengaruh adat istiadat Tionghoa, yang menjaga keseimbangan antara tradisi lama dan integrasi dengan budaya lokal.
Perayaan Imlek dan Cap Gomeh atau Tahun Baru Cina merupakan salah satu festival atau perayaan yang sering dilaksanakan di zona pecinan, kawasan Kota Lama Surabaya. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan ibadah, melainkan juga parade, tarian barongsai, dan pertunjukan budaya Tionghoa lainnya. Zona Melayu merupakan salah satu kawasan di Kota Lama Surabaya yang memiliki ciri khas yang berbeda. Komunitas Melayu datang melalui jalur perdagangan laut dari wilayah Sumatera dan Malaya yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan budaya di Surabaya, terutama dalam hal kuliner, bahasa, dan seni. Salah satu tempat penting dalam zona Melayu merupakan Kampung Pecinan Melayu yang memiliki banyak pengaruh Melayu dalam struktur bangunan serta aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam kawasan ini dapat ditemukan sejumlah bangunan bersejarah yang menjadi ikon atau simbol hadirnya masyarakat Melayu. Adanya rumah-rumah panggung di kawasan ini mencerminkan ciri khas masyarakat Melayu. Zona Arab merupakan kawasan yang didominasi oleh komunitas Arab. Bangunan-bangunan dengan khas Timur Tengah seperti masjid dan rumah dengan ornamen kaligrafi. Keberadaan zona ini mencerminkan peran penting komunitas Arab dalam penyebaran agama Islam dan perkembangan perdagangan di Surabaya. Di zona ini, warisan budaya Islam yang kuat yaitu kuliner khas Timur Tengah, tradisi keagamaan, dan kesenian Islam. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya Islam di Surabaya, tempat di mana nilai-nilai Islam dijunjung tinggi. Salah satu elemen budaya yang menonjol di zona Arab Kota Lama Surabaya adalah masjid bersejarah seperti Masjid Agung Sunan Ampel yang menjadi simbol penyebaran Islam di Surabaya. Adapun rumah-rumah tradisional yang mencerminkan budaya Timur Tengah dan Melayu. Perayaan Maulid Nabi Muhammad serta kegiatan keagamaan lain seperti pengajian dan peringatan Hari Besar Islam masih melekat atau masih kental di zona Arab ini. Bahasa Arab yang digunakan dalam kegiatan keagamaan dan sehari-hari oleh sebagian warga juga menjadi warisan budaya yang ada di kawasan tersebut. Kebiasaan berdagang masyarakat di zona ini hingga sekarang mempengaruhi denyut masyarakat di zona Arab, yang saat ini dihuni oleh berbagai etnis dari Jawa, Madura, Tionghoa, dan Arab yang bersatu dalam kehidupan multikultural bersama-sama meneruskan tradisi berdagang. Adapun arsitektur di kawasan zona Arab khususnya Ampel yang menjadi wisata budaya seperti Gapura Posok yang menjadi ikon kawasan Ampel berbentuk gerbang masuk yang megah, memamerkan lambang cekeh, komoditas yang berperan penting dalam perdagangan di Pelabuhan Tanjung Perak, yang dimana mirip dengan lambang-lambang masa kejayaan Majapahit. Surabaya, kota penuh sejarah dan keragaman, menyimpan warisan budaya yang tak ternilai di kawasan Kota Lama Surabaya. Melalui 4 zona budaya yaitu Arab, Melayu, Pecinan, dan Eropa, kita diajak menjelajahi jejak masa lalu yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap zona menyimpan cerita, dari lantunan doa dan aroma rempah di kampung Arab, ke hangatnya tradisi lisan dan seni kuliner Melayu, lalu warna-warni budaya Tionghoa yang meriah di Pecinan, hingga keanggunan arsitektur kolonial di kawasan Eropa. Kota Lama Surabaya bukan sekedar daya tarik wisata, melainkan ruang hidup budaya, cerminan identitas nasional yang kaya dan beragam. Melalui wisata budaya dan sejarah, kita tak hanya menikmati, tetapi juga memahami akar dan warisan bangsa. Kontribusi Kota Lama dalam pengembangan pariwisata budaya tercermin dari partisipasi masyarakat lokal, pelestarian bangunan bersejarah, dan tumbuhnya ekonomi kreatif. Semua saling terhubung dalam satu ekosistem budaya yang hidup. Melalui prinsip pariwisata berkelanjutan, Kota Lama Pariwisata menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, kesejahteraan masyarakat, dan kenyamanan wisatawan. Upaya ini menjadi wujud nyata cinta pada sejarah dan harapan untuk masa depan. Kota Lama Surabaya bukan hanya tempat untuk dikenang, tetapi untuk terus dirayakan, dijaga, dan diwariskan. Karena disinilah kita menemukan Indonesia dalam wujud yang paling nyata, beragam, bersatu, dan berakar kuat.